Tapi di sini saya akan bacakan sekarang pada Ibnu Qayyim, saya lanjutkan lagi. Beliau tadi sebutkan ya, di antara amal yang perbuatan yang menggugurkan amal tadi riya. Ya. Riya kalau dari awal, sejak awal maka gugur. Kemudian beliau berkata lagi, wa qaunul amali ghairu muqayyadin bittiba'i sunnah. Dia sekarang bahas masalah pertama, jenis yang pertama, yaitu sejak awal sudah gugur. Wa qaunul amali ghairu muqayyadin bittiba'i sunnah aidan mujibun liqaunihi batilan. Demikian juga amal yang tidak sesuai sunnah mengkonsekuensikan amal tersebut batil, tidak ada pahalanya. Karena Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan amal tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang bikin-bikin amalan baru dalam ajaran agama ini maka tertolak. Makanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Ya. Di hari kiamat kelak Allah menyebutkan wajah-wajah yang amilatun nasibah. Di dunia dia beramal tetapi dia letih. Nasibah, beramal dan letih, tasla narun hamiyah, ternyata masuk neraka jahanam. Kalau kita baca tafsir ayat ini maka dua tafsiran. Ada yang menafsirkan maksudnya ahlul kitab, Yahud, Nasara yang beramal luar biasa sampai mereka melakukan rohbaniyah, tidak menikah, tidak ingin punya anak, sampai hidup susah-susah pakai baju-baju yang susah-susah, pendeta-pendeta mereka capek, gak punya anak, gak punya istri, pakai baju miskin-miskin. Kata Allah, tasla narun hamiyah, masuk neraka jahanam. Kata Allah, walad dhalin, bukan orang-orang yang sesat, semangat beribadah tapi tidak pakai dalil. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua yang dimaksud dengan amilatun nasibah tasla narun hamiyah, wajah-wajah yang sudah beramal letih ternyata masuk neraka, maksudnya ahlul bidah. Dicontohkan khawarij. Khawarij kalau lihat ibadah mereka luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan tahkiruna salatakum ma salatihim. Wahai para sahabat, kalau kalian bandingkan salat mereka dengan salat kalian, kalian merasa minder. Padahal sahabat salatnya seperti apa? Kalau kalian bandingkan ya puasa kalian dengan puasa mereka, kalian akan minder. Padahal puasa sahabat kayak apa? Kenapa? Karena Khawarij benar-benar rajin ibadah. Sampai pakai baju yang lusuh-lusuh, pakai baju yang susah-susah. Makanya ketika sebelum perang melawan Ali, Ibnu Abbas minta izin, ya Ali, saya ingin debat sama mereka. Mereka ada 6.000 waktu ingin perang dengan Ali, Khawarij. Maka Ibnu Abbas datang pakai baju yang bagus. Ketika pakai baju bagus, mereka langsung protes. Karena Ibnu Abbas tahu dia bakalan diprotes. Wahai Ibnu Ammi Rasulullah, sepupu Nabi, kenapa pakai baju seperti itu? Kata Ibnu Abbas, dua. Pertama, Nabi pernah pakai baju bagus lebih daripada ini. Yang kedua, Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wa thayyibatin minar rizq." Siapa yang berani mengharamkan apa yang Allah halalkan? Selama bukan pakaian syuhrah, selama bukan pakaian berlebih-lebihan, pakaian bagus enggak ada masalah. Mereka terdiam. Karena mereka enggak suka seperti itu. Mereka enggak suka pakaian bagus, mereka enggak suka kenikmatan dunia, tetapi masuk neraka kata Allah, kata Nabi, kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka jahanam. Bahkan Rasulullah tidak mengatakan ahlun nar, penghuni neraka, tapi kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Ada yang mengatakan nanti mereka akan dirubah jadi anjing. Karena mereka selalu menyakiti, menggonggong kaum muslimin yang mereka serang kaum muslimin sendiri. Maka mereka dirubah jadi anjing pada hari kiamat kelak. Dan ini berlaku kepada seluruh perbuatan bid'ah yang seorang melakukannya dengan susah payah. Sebagian bid'ah, setengah mati sebagian bid'ah. Loncat-loncat, jingkrak-jingkrak. Dari mana dalilnya? Mungkin kalau Rasulullah dulu zikirnya jingkrak-jingkrak, mungkin Abu Jahal tertawa mungkin. Muhammad ngapain aja Muhammad? Jingkrak-jingkrak, loncat-loncat. Nggak ada seperti itu. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman dulu zikirnya seperti itu, semua makin diriwayatkan dengan hadis yang banyak. Ya, tapi nggak ada. Ini bikin ibadah yang aneh-aneh. Letih, capek, nggak ada nilainya. Dan betapa banyak bid'ah seperti itu, meletihkan, mencapekkan, dan memalingkan orang dari sunnah, dan akhirnya tidak diterima. Makanya ketika Abu Musa al-Asy'ari bertemu dengan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud senior, di luar masuk Islam jauh sebelum Abu Musa al-Asy'ari. Karena Abu Musa melihat orang-orang di masjid berzikir dengan paduan suara, satu memimpin halilu mi'ah, bertahlil 100 kali, maka ramai-ramai, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Sabbihu mi'ah, tasbih 100 kali, la subhanallah, subhanallah. Ada yang pimpin, ada yang komando. Maka dia memengkari, dia tunggu Ibnu Mas'ud. Akhirnya dia bilang, wah Ibnu Mas'ud, kalau nanti kau akan lihat. Akhirnya Ibnu Mas'ud datang, Ibnu Mas'ud langsung marah. Ibnu Mas'ud mengatakan, uddu sayyiatikum, kalian berhenti, jangan begini.
Hitung aja dosa-dosa kalian. Lebih baik daripada bikin seperti ini ya. Mereka mengatakan waktu itu, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairan. Wahai Ibnu Mas'ud, kami begini, zikir berjamaah seperti ini, dengan ada pimpinan di paduan suara ini, tidaklah niat kami kecuali untuk mencari kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, wa kam min muridil khair lan yusibahu. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Hanya letih, hanya capek, tidak ada pahalanya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, innakum qad ji'tum bi bid'atin dzulmah au fuktum ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala. Ibnu Mas'ud hanya kasih kedua kemungkinan. Kalian ini sedang membuat bid'ah yang gelap menyesatkan, atau kalian mengungguli para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat tidak pernah ibadah seperti ini. Para sahabat lebih semangat ibadah, tapi mereka tidak pernah bikin ibadah gini. Berarti kalau kalian ini ibadahnya benar, berarti kalian telah mengungguli para sahabat. Itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, kalian melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya. Ini ada kesesatan yang kalian anggap baik. Dan sekarang kalau kita bicara bid'ah terlalu banyak, baik ibadah maupun akidah. Banyak sekali. Yang meyakini wahdatul wujud, Allah bersatu dengan makhluknya. Tidak ada yang kau lihat kecuali Allah. Ini repot seperti itu. Kalau kita bicara bid'ah terlalu banyak ya. Maka ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah. Dengan berbagai macam firqah-firqahnya, Sufi yang macam-macam modelnya, keyakinan yang aneh-aneh. Ya. Ada yang masuk ke dalam rumahnya, matikan lampu, gelap-gelapan 40 hari. Apa-apaan tuh? Khalwat. Apa khalwat? Nabi Rasul ajar seperti itu. Khalwat jelas. Khalwat ente sholat malam. Ente itikaf. Itu khalwat yang syar'i. Bukan masuk ke dalam ruangan tidak mau makan kecuali nasi putih, puasa mutih. Nah, ini dari mana? Capek-capekkan diri nggak ada faedahnya. Lihat orang-orang Syiah yang kemudian jalan ke kuburan Husain sambil merangkak, nangis-nangis. Capek nggak? Kita mungkin kalau gemoy setengah mati. Jalan merangkak, nangis. Dari mana seperti itu? Lihat orang-orang Syiah yang melakukan acara 10 Muharram dengan mukul-mukulkan badannya sampai berdarah-darah. Sampai disiapkan, ada yang pakai rantai, siapkan ambulans itu. Dari mana seperti itu? Rasulullah pernah mengajarkan, Rasulullah mengatakan, laisa minna man darabal hududa wa syaqal juiba wa da'a bid'ah wal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah pukul-pukul pipi, robek-robek baju. Kata mereka, kami bersedih karena kematian Husain. Rasulullah bilang, bukan dari golongan kami orang terkena musibah pukul-pukul baju, robek-robek baju, pukul-pukul pipi. Kalian malah mukul-mukul pakai rantai sampai berdarah. Ini dari mana seperti ini? Kata mereka, kami ingin merasakan bagaimana Husain ketika dicabik-cabik pedang. Oh begitu. Dari mana? Gimana logika? Ya sudah. Bukankah Hasan lebih afdal daripada Husain juga meninggal diracun? Cari tahu kapan Hasan meninggal, bikin acara meninggalnya Hasan, ambil racun dikit-dikit. Biar tahu gimana kalau kena racun. Bukankah bapak mereka Ali bin Abi Thalib ditikam di kepalanya ketika hendak sholat subuh oleh orang-orang Khawarij? Cari kapan dia meninggal, rayakan juga, tikam-tikam kepalamu sampai luka. Dari mana? Rasulullah bilang jangan menyiksa diri, mereka malah menyiksa diri. Capek nggak ada faedah. Orang Nasara sama. Bayangkan pendeta yang tidak menikah, tidak punya istri, tidak punya anak, hidup susah pakai baju yang setengah mati. Rohbaniyah, ibtada'uha, yang mereka ada-adakan kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahalanya. Kata Ibnu Qayyim, ya. Di antara amal yang sejak awal gugur adalah amalan bid'ah. Yang tidak ada contohnya. Udah merepotkan, enggak ada contohnya.